Ya, sebelumnya saya absen dulu aja ya. Astri ada? Hadir, Bu. Mila, Hadir, Bu. Ricky, Irfan, Hadir, Bu. udah ngechat ya sih? Nggak ada ya. Juwita, Juwita ada? Riza, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Alma, Hadir, Bu. Rafael, Hadir, Bu. Wanda, Hadir, Bu. Niko, Hadir, Bu. Adira, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Maulida, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Arkiza, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Alia, Muhammad Ra'afi, Ahmad Kais, Hadir, Bu. Farhan, Astrid, Hadir, Bu. Catherine, Farhan Yusuf hadir, Bu. Maaf, Bu. siapa? Yusuf, Farhan Yusuf ya, Bu. Muhammad Nazif, Muhammad Zulfikar, Maria, Hadir, Bu. Liora, Hadir, Bu. Alvito, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Septri, Zakwan, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Rafiq, Fadia, Muhammad Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. Raditya, Hadir, Bu. Akshal, Hadir, Bu. Namira, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Marela ada, Hadir, Bu. Rafif, Hadir, Bu. Ahmad Hussein, Hadir, Bu. Rianisa, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Sukma, Hadir, Ibu. Syauki, Hadir, Bu. Andira. Hadir, Bu. Oke, dia mau diupdate. Alia Aurora, Bu. Bentar ya, Alia. Siapa? Alia Aurora. Bentar ya. Alia Aurora. Ada lagi? Oke, udah telepon. Baik, ada yang mau dibicarakan untuk UTS, penilaian UTS? Kalau tidak ada, berarti saya anggap kalian sudah menerima nilai yang sudah saya berikan ya. Terus kemudian kita akan masuk ke materi. Kita masuk ke materi ke-9 hari ini adalah mengenai keamanan sistem operasi. Mohon maaf saya belum sempat bikin videonya ya. Jadi belum bisa waktunya. Terus kemudian nanti saya bicarakan, saya perjelas saja hari ini. Oke, keamanan sistem operasi ini mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti Central Processing Unit, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting adalah data atau informasi yang disimpan di dalam sistem komputer. Jika pada program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak syah, artinya bukan pengguna yang pemilik aslinya,
maka akan dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Misalkan kalian ketika berkumpul ya dengan teman, terus kemudian komputernya itu dalam keadaan nyala, tidak kalian password, nah itu seseorang itu akan bisa masuk secara mudah untuk melakukan penghapusan atau misalkan perubahan, baik pemindahan lokasi dan lain sebagainya, atau bisa menambahkan, memasukkan, bentar. Atau misalkan memasukkan virus atau jadi kalian misalkan masukkan hard disk atau flash disk gitu kan, biasanya kan main colok-colok aja kan, tanpa adanya scanning atau update dari antivirus. Nah, itu akan mudah masuk gitu ya. Jadi sistem komputer ini harus dilindungi terhadap akses yang tidak sah, akses jahat ke memori sistem, virus, worm, dan lain-lain seperti itu. Kemudian autentifikasi. Nah, autentifikasi ini mengacu pada mengidentifikasi setiap pengguna sistem dan mengkaitkan program pelaksana dengan pengguna tersebut. Ini merupakan tanggung jawab sistem operasi untuk membuat sistem perlindungan yang memastikan bahwa pengguna yang menjalankan program tertentu adalah memang orangnya ya, maksudnya asli seperti itu. Setiap sistem operasi mampu mengidentifikasi, mengautentifikasi pengguna dengan 3 cara, yaitu dengan nama pengguna atau memberikan kata sandi. Pengguna harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang terdaftar dengan sistem operasi untuk login ke sistem. Menggunakan kartu pengguna atau kunci. Pengguna perlu memasukkan kartu ke dalam slot kartu atau memasukkan kunci yang dihasilkan oleh generator kunci dalam opsi yang disediakan oleh sistem operasi untuk masuk ke sistem. Jadi ini melakukan proses enkripsi dan deskripsi ya. Jadi ada menggunakan algoritma tertentu untuk melakukan enkripsi atau pengacakan dari kunci yang dibuat gitu. Kayak misalkan kalian memasukkan username dan password. Nah, ketika kita memasukkan password itu secara otomatis sistem informasi tersebut ya, aplikasi tersebut akan melakukan generate dengan menggunakan algoritma MD5 seperti itu. Jadi itu akan diacak sehingga admin pun tidak akan mengetahui password yang telah kalian create ketika akan memasukkan ke dalam suatu sistem informasi. Nah, penggunaannya hampir mirip dengan sistem operasi seperti itu. Terus kemudian ada menggunakan atribut pengguna atau melakukan scanning terhadap sidik jari, retina mata. Retina mata kan ada pola tersendiri ya. Atau melakukan tanda tangan digital. Nah, ini pengguna harus meneruskan atributnya melalui perangkat input yang ditunjuk untuk digunakan oleh sistem operasi untuk masuk ke dalam sistem. Terus kemudian ada sistem one time password atau kata sandi 1 kali. Ini memberikan keamanan tambahan dengan autentifikasi normal. Dalam sistem one time password, kata sandi ini diperlukan setiap kali pengguna mencoba masuk ke sistem. Jadi setelah kata sandi 1 kali itu digunakan, maka kata sandi tersebut tidak dapat digunakan lagi. Kata sandi hanya 1 kali diterapkan. Ada berbagai cara untuk menerapkan kata sandi, yaitu dengan menggunakan nomor acak. Jadi pengguna diberikan kartu dengan nomor yang dicetak bersama dengan huruf yang sesuai. Sistem menerima nomor yang sesuai dengan beberapa huruf yang dipilih secara acak. Kunci rahasia. Jadi pengguna diberikan perangkat keras yang dapat membuat ID rahasia yang dipetakan dengan ID pengguna. Jadi sistem meminta ID rahasia seperti itu yang akan dihasilkan setiap kali sebelum login atau menggunakan kata sandi jaringan. Jadi beberapa operasi
komersial ini akan mengirim kata sandi one time password tersebut kepada pengguna melalui ponsel atau email yang terdaftar yang harus dimasukkan sebelum login. Kemudian ancaman program. Jadi proses dan kernel sistem operasi ini melakukan tugas yang ditunjuk seperti yang diperintahkan. Jika program pengguna membuat proses ini melakukan tugas jahat, maka itu dikenal sebagai ancaman program. Salah satu contohnya yaitu program yang dipasang di komputer yang dapat menyimpan atau mengirim kredensial pengguna melalui jaringan ke beberapa peretas. Ada beberapa ancaman, yaitu salah satunya adalah Trojan Horse. Jadi ini adalah suatu program untuk menjebak kredensial login pengguna dan menyimpannya untuk dikirim ke pengguna yang tidak baik. Kemudian nantinya bisa login ke komputer dan dapat mengakses sumber daya sistem. Kemudian ada trapdoor. Ini juga program yang dirancang untuk bekerja sesuai kebutuhan, memiliki celah keamanan dan melakukan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan pengguna. Atau dia disebut juga pintu jebakan, trapdoor. Kemudian ada logic bomb. Di situasi ketika suatu program berperilaku buruk ketika kondisi tertentu terpenuhi. Sebaliknya berfungsi sebagai program asli. Jadi sehingga lebih sulit untuk dideteksi. Kemudian ada virus. Virus ini akan mereplikasi diri di dalam sistem komputer. Jadi kayak sama seperti kayak virus yang COVID gitu kan ya, dia akan melakukan replikasi diri gitu. Ini sangat berbahaya dan memodifikasi atau menghapus file pengguna, kemudian akan menyebabkan sistem crash. Virus ini adalah biasanya dalam bentuk kode kecil yang tertanam di dalam suatu program. Jadi ketika pengguna melakukan akses program, virus mulai tertanam ke dalam file atau program lain dan dapat membuat sistem tidak dapat digunakan oleh pengguna. Jadi kalau misalkan kita main nih di browsing gitu ya. Nah, browsing ke suatu website yang biasanya banyak mengandung virus-virus gitu ya. Jadi ketika kita melakukan download, otomatis virusnya itu akan masuk ke dalam. Nah, ketika filenya kita buka, dia akan memperbanyak diri gitu. Jadi program itu akan membuat kinerja komputer ini bekerja sangat keras sehingga akan mengakibatkan ini menjadi crash, jadi tidak bisa di apa-apain, jadi istilahnya hang gitu ya programnya. Nah, ini ada ancaman sistem mengacu pada penyalahgunaan layanan sistem dan koneksi jaringan untuk membuat pengguna bermasalah. Ancaman sistem untuk menghancurkan ancaman program pada jaringan lengkap yang disebut dengan serangan program. Ancaman sistem ini menciptakan lingkungan sehingga sumber daya sistem operasi atau file pengguna disalahgunakan. Ada beberapa ancaman, ada 3 ya, salah satunya adalah worm. Ini proses yang dapat menghambat kinerja sistem dengan menggunakan sumber daya sistem ke tingkat sistem. Proses worm menghasilkan banyak salinan di mana setiap salinan menggunakan sumber daya sistem mencegah semua proses lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Jadi worm ini dapat mematikan keseluruhan jaringan. Port scanning ini adalah mekanisme atau sarana yang digunakan oleh hacker untuk mendeteksi kerentanan sistem untuk melakukan serangan pada sistem. Jadi port scanning ini akan melakukan mencari gitu ya port-port yang tidak tertutup dengan baik gitu. Jadi bisa masuk ke dalam celahnya. Kalau biasanya kalau menggunakan web browsing itu port yang dibuka itu adalah port 80 gitu ya. Dia akan melakukan scanning gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan hacker dia akan melakukan pengecekan ini tidak baik ini kemudian dilaporkan ke admin dari website tersebut. Nah, itu akan dijadikan evaluasi untuk melakukan perbaikan seperti itu ya. Kemudian denial of service ini mencegah pengguna untuk menggunakan sistem secara sah. Misalnya pengguna tidak dapat menggunakan internet. Ini terjadi penolakan layanan atau denial of service
karena menyerang pengaturan dari konten browser. Seperti itu. Terus klasifikasi keamanan komputer. Sesuai kriteria evaluasi sistem komputer terpercaya di Amerika Serikat, ada 4 klarifikasi keamanan dalam sistem komputer. Nah, ini dibagi menjadi 4 ya, A, B, C, D. Ini levelnya. Ini adalah spesifikasi yang banyak digunakan untuk menentukan dan memodelkan keamanan sistem dan solusi keamanan. Ada uraian singkatnya. Tipe A, ini level tertinggi, menggunakan spesifikasi desain formal dan teknik verifikasi, menjamin jaminan keamanan proses tingkat tinggi. Kemudian tipe B, ini menyediakan sistem perlindungan wajib. Ini melampirkan label sensitivitas untuk setiap objek. Ada 3 jenis, B1, B2, dengan B3. Nah, B1 ini mempertahankan label keamanan setiap objek dalam sistem. Label digunakan untuk membuat keputusan atau untuk mengakses kontrol. Nah, B2 ini memperluas label sensitivitas ke dalam sumber daya sistem seperti objek penyimpanan, mendukung saluran rahasia dan mengaudit. Terus kemudian B3 ini memungkinkan membuat daftar atau grup pengguna untuk melakukan kontrol akses, apakah akan diberikan akses atau dicabut aksesnya ke objek tertentu gitu ya. Terus kemudian ini ada tipe C. Tipe C ini memberikan perlindungan dan akuntabilitas pengguna menggunakan kemampuan audit. Ada 2 jenis, yaitu C1 dengan C2. C1 ini menggabungkan kontrol sehingga pengguna dapat melindungi informasi pribadi mereka dan menjaga pengguna lain yang secara tidak sengaja membaca atau menghapus data. Nah, ini untuk tipe C ini contoh sistem operasinya adalah Unix. Kemudian C2 ini menambahkan kontrol akses level individu ke kemampuan sistem level C1. Yang terakhir adalah tipe D. Ini adalah tipe yang terendah, memberikan perlindungan minimum. Contohnya dari sistem operasi adalah MS-DOS versi Windows 3.1. Jadi versi yang sangat lama ya. Seperti itu. Oke, itu adalah materi kita hari ini mengenai keamanan sistem operasi ya. Silakan kalau mau ada yang didiskusikan. Kalian udah tahu kan ya akan ada kuliah luring ya. Kuliah luring untuk mata kuliah tertentu ya, seperti kayak praktikum sistem operasi. Kalian dapatnya apa ya? Kayaknya praktikum sistem operasi dan mata kuliah peminatan seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya sifatnya boleh ikut, boleh tidak. Dalam arti kalau misalkan kalian tidak ikut, nanti kalian bikin surat pernyataannya. Surat pernyataannya udah dapat kan ya? Surat pernyataan untuk diisi orang tua. Kemudian diberikan materai 10.000. Jadi ini untuk penanda aja sebenarnya. Tuh, jadi nanti kalau misalkan tidak ikut tidak apa-apa, nanti perkuliahan bisa dilakukan secara daring gitu ya. Dan jadi separuh di kelas dengan separuh di luring, di offline. Di online seperti itu. Bagaimana? Halo. Ibu, maaf mau bertanya. Boleh Astri, silakan. Untuk nilai UTS yang kurang, apakah ada remetnya? Remet ya. Gimana ya? Emang nilainya berapa? Bentar. Kalau passing grade-nya kan 70 nih. Kalau misalkan udah 70 kayaknya nggak perlu remet deh. Kalian targetnya berapa? A ya? UTS kelas B.
Sebentar. Remet kapan ya? Remet saya harus nyediain soalnya dulu kan. Terus kayaknya kalau saya harus, oh iya, kalau saya harus buat soal esai lagi, iya nanti ya, Muhammad Nazif. Mana ya? Saya dikasih waktu boleh ya? Muhammad Nazif. Muhammad Nazif itu ini berapa ya? Ada berapa yang mau ikut remet? Atau semuanya mau ikut remet? Saya mau, Bu. Astrid, 090. Oke. Bu, mohon maaf saya ingin bertanya. Boleh. Kalau misalnya saya nilai di atas 70 tapi Mau remet. mau ya, itu boleh nggak, Bu? Ya udah nanti kalian remet saja semuanya ya. Itu kapan ya? Saya harus nyediain soal dulu kan. Soalnya itu aja ya, algoritma penjadwalan aja ya. Kalian bisa kan ya kemarin ngerjain algoritma penjadwalan ya? Enak sih sebenarnya soalnya pilihan ganda. Iya Bu, PG aja Bu. Saya juga nggak meriksa gitu kan ya. Tapi nanti mekanismenya nilai yang remet ditambah nilai yang lalu dibagi 2 ya. Gimana? Ibu, kalau untuk yang tidak mau remet bagaimana, Bu? Ya nggak apa-apa, boleh. Tidak harus. Ibu, Apa Astrid? kan saya nilainya kurang, Bu. Boleh nggak untuk yang UTS-nya dibuka reviewnya, Bu? Maksudnya biar bisa tahu gitu, Bu. Kemarin kita yang salah yang di bagian mana, Bu? Oke. Kalau pilihan ganda nggak usah dibuka review ya, kayaknya udah semuanya ya. Kayaknya kan itu udah diulang kan, seharusnya sih dari pilihan ganda sudah benar semua gitu. Asli kemarin 2 kali atau 1 kali sih? Saya 2 kali, Bu. Kenapa memangnya? Mungkin kenapa ya? Nah, Astrid itu kemarin di penjadwalan itu kemarin jawaban dalam bentuk PDF kan ya. Nah, jawabannya ini salah nilainya. Saya bahas dulu ya. Sebentar. Oke, Bu. Kemarin siapa yang nilainya 40 gitu. Ini saya liatin soal hasil jawabannya Andira ya. Andira izin ya. Saya lihat Iya, Bu. Boleh, Bu. Ini jawabannya Andira.
Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah ketika kalian berhasil membuat Gantt chart-nya. Jadi Gantt chart di sini ya GSS-nya kan seperti ini 02, 14, 22 dan 227 dan 27. Ini kan dilihat dari waktu kedatangan. Waktu kedatangannya kan P1 itu adalah 0, terus kemudian waktunya adalah 2 kan. Yang digunakan adalah 2. Nah, pada saat P2 datang, berarti kan P1 udah selesai kan ya. Jadi P1 nggak ada waktu nunggu, P2 juga nggak ada waktu nunggu kan, karena dia langsung dieksekusi. 2, terus kemudian waktu pengertiannya adalah 12, jadi 2 tambah 12 adalah 14. Nah, ketika di detik ke mili detik keempat, dia datang nih P3. Tapi kan kalau FCFS ini kan diselesaikan dulu kan. Jadi dia akan menunggu dari mulai posisi keempat sampai ke 14. Jadi pada saat ke-14 itu dieksekusi. 14 tambah 8, 22. Sama seperti itu juga gitu ya. 22 tambah 5 ya. Ini adalah 27. Nah, kalau untuk menunggunya, ya kalau Andira ini kan lengkap nih, ada caranya nih. Nah, jadi P1, P2 ini otomatis dia tidak menunggu. Kemudian P3 adalah 12 ditambah 2. Karena dia menunggu kan. Nih, dia menunggu P3 itu mulai jalannya kan 4 kan. Tuh. Jadi dia menunggu 2 detik ditambah waktu eksekusinya. Dikurang 4, jadi hasilnya adalah 10. Seperti itu. Terus P4 adalah seperti ini dikurang waktu kedatangannya. Jadi hasilnya adalah 15. Terus kemudian di total 0, 0, 10, 15, 25. Kemudian turn around-nya ini adalah caranya seperti ini. Turn around itu waktu layanan kan ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Untuk yang SCFS. Ini hasilnya adalah 2, karena di sini waktu layanannya adalah 2. Kemudian P2 adalah 12. Mana P2? Kita tunggu. Oh, salah. Iya. Turn around ini adalah P2 adalah 12. Terus kemudian P3 adalah 8 tambah 10 dikurang waktunya dia ya, sehingga hasilnya adalah 18. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang nilainya itu kenapa ya? Jadi kalau Gantt chart-nya salah, itu berakibat jadi saya ngasih lihat itu berakibat sama proses perhitungannya gitu. Nah, kemudian yang non preemptive. Non preemptive ini kan yang tercepat waktu prosesnya dilakukan terlebih dahulu kan ya. Jadi yang tercepat karena P1 dia di posisi 0, berarti dia tetap P1. Terus karena P1 hanya membentukkan 2 mili, maka dia langsung dikerjakan adalah P2. Terus baru dikerjakan yang selanjutnya adalah P4, bukan P3. Karena di sini waktu tercepatnya adalah P4. Jadi P3 sama P4 ini kan datang duluannya adalah P3. Tapi selama dia menunggu proses P2 selesai, dia akan dilihat nih siapa nih yang membutuhkan waktu layanan yang tercepat. Nah, waktu layanan yang tercepat itu adalah punyanya P5, P4, nilainya adalah 5. Jadi P4 dulu yang dikerjakan, baru P3. Seperti itu.
Untuk proses pembuatan Gantt-chartnya mirip sama XFS, cuman hanya dibedakan waktu tercepat pelaksanaannya aja. Terus kalau preemptif seperti ini, ya, jadi dia diselak, ya, apa sih namanya ya? Ya kan diselak. Jadi walaupun P2 ini belum selesai, tapi karena P3 udah datang, jadi langsung dikerjakan P3 gitu. Terus kemudian ini round robin ini dikasih waktu yaitu banyak 2 kuartal kan, kuartalnya 2, jadi kelipatan 2 gitu. Ini adalah bentuk Gantt-chartnya. Kalau perhitungannya sama semuanya, FCFS maupun yang non preemptif atau round robin, ini perhitungannya sama. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mohon maaf, saya waktu TS udah ngerjain semua dan jawabannya sama seperti yang Andira dilihat dari sini. Tapi itu Bu, nilai saya kurang. Kira-kira jawaban saya ke submit nggak ya Bu di bagian S saya? Soalnya waktu saya submit itu ada tulisan error, tapi udah ke submit, udah ada gitu tulisannya Bu. Bentar ya, saya lihat dulu ya semua. Udah masuk, cuman di bagian yang jadi nilai esainya yang untuk soal pertama itu 30, yang esai yang kedua itu 10. Tuh, karena jawabannya berbeda, agak berbeda. Nah, lengkap. Terus yang di PG-nya 1, 2, 3, PG-nya salah berapa ya? Bisa digeser ya. Satu, dua, tiga, empat. PG-nya ada 4 yang salah. Jadi PG-nya itu minus 8 poin. Terus kemudian esainya itu minus 20 poin. Jadi jawabannya nilainya 72 ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Bentar, saya cek dulu. Ini apa namanya, di jawaban itu ada yang salah semua. Terus Gantt-chartnya nggak ada ya? Ada Ibu, saya udah itu Bu, udah ngerjain, udah saya SS, tapi ada tulisan error, tapi di punya saya waktu saya kerjain kelihatan gitu Bu. Iya, di aku nggak kelihatan. Gambarnya. Jadi gimana ya Bu? Bentar ya, saya liatin ya. Kamu nggak dalam bentuk file ya itunya? Enggak Ibu, soalnya pas-pasan waktunya. Iya kamu ya? Iya, tapi saya udah kerjain Bu Gantt-chartnya. Udah saya screenshot. Masalahnya kan yang saya terima belum ada. Iya. Tuh. Karena saya kasih review kan Gantt-chart. Terus round robinnya harusnya bukan 61 ya, harusnya 45. 2 tambah 25 8, ini 8, ini 10. Salah di situ. Terus ini apa nih? Ini TAT-nya belum ada ya? Itu yang bagian TAT Bu. Oh ini yang C-nya, bagian C-nya. TAT-nya ini harusnya 52. 2 tambah 12 tambah 18 tambah 20. Gitu. Jadi kemungkinan kamu salah di Gantt-chart juga. Terus
CFS 52 ini benar. Ini benar. Nah, ini sama ini yang salah. Nah, berarti yang di sini ya harus ini 8 ini 18 benar. Round robin benar. Terus kemudian non preemptifnya ini tentunya 22 benar, ini benar. Itu ya. Jadi tadi salahnya di bagian turn around sama gancatnya. Di bagian ini sama gancat. Jadi gancatnya nggak kehitung ya, Bu? Tapi saya udah kirim ke itunya, berarti error. Pas error ya. Iya. Gitu. Kamu juga nggak bilang ke saya, jadi kan bisa kirim ke email. Iya, saya kira udah itu, Bu. Soalnya di sistem saya kehitung dan keisi semua. Jadi saya pikir bisa, Ibu. Jadi saya nggak cross check lagi ke Ibu. Apa-apa nanti. Coba mau itu remet, mau. Kenapa, Ibu? Mau ikut remet. Emang passing grade-nya berapa ya, Bu? Ya, kamu targetnya apa? Target kamu apa? A atau B atau C? A, Ibu. Nanti saya bikin remet untuk yang pilihan ganda ya. Tapi mungkin jadi nanti kalau misalkan saya udah selesai bikin soalnya, nanti saya kabarin lewat grup. Kemudian yang mau ikut remet silakan. Proses perhitungannya adalah nilainya dibagi 2. Gimana? Itu. Kalau yang tertinggi aja gimana, Ibu? Diambil dari nilai yang tertinggi. Enak ya. Oke, nanti saya lihat ya. Kalian maunya yang tertinggi ya. Bu, atau dikasih tugas lagi, Bu, biar nilainya bagus, Bu. Ya, itu saya kasih tugas ngerjain soal. Salah bilang ganda aja ya. Saya biar nggak ngoreksi. Kerjaan saya lagi numpuk bener. Kalau saya Sabtu ini harus ikut full board kan. Jadi kemungkinannya minggu depan jadwal saya agak berantakan. Karena Sabtu, Minggu, Senin itu saya full board. Selasa libur nasional, Rabu, Kamis, Jumat kemungkinan full board lagi. Jadi saya pilih opsi yang pilihan ganda aja. Pilihan ganda aja ya. Pilihan ganda kan saya tidak perlu koreksi, biarkan sistem yang melakukan koreksi. Nanti baru saya jumlahkan. Atau enggak kalian tertinggi deh. Buat kalian tercinta. Ya, gimana? Setuju? Nanti saya kabarin ya kalau saya sudah selesai. Kemungkinan hari ini saya buat. Jadi kalian bisa mengerjakan kapan aja waktunya. Tapi saya setting mungkin sampai jam Selasa malam jam 8 gitu ya. Nanti kalian bisa menerima hasilnya mungkin 2 atau 3 hari karena saya akan harus membandingkan nilai yang sebelumnya sama yang sekarang. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, Kayus, silakan. Tadi kan Ibu ngasih komen tuh, Bu, yang kata di UTS-nya. Itu cara ngeliat komennya gimana ya, Bu? Dilihat grade kamu aja, bisa nggak?
Oh, kalau grade-nya bisa, Bu. Saya kira bisa lihat komen yang tadi gitu. Tadi kan Ibu ngasih komen gitu, kayak tanda tanya. Nggak semuanya dikasih komen sih. Oh, saya takutnya juga melakukan kesalahan yang sama, Bu. Bentar ya, saya cek dulu ya. Terima kasih, Bu. Karena nggak bisa ini. Bentar ya. Yes. Nilainya 87. Pilihan gandanya 1, 2, 3. Di pilihan ganda sih kalau kayaknya di bagian perhitungan masih ada salah dikit karena nilainya 35 kan nilai esainya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Kayaknya di pilihan ganda Kais. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Kalian belum setuju atau tidak setuju nih? Gimana untuk perbaikannya? Yang ganda ya. 20 soal aja lah. Seputaran algoritma penjadwalan kayaknya. Tapi bisa kita kan aku deh. 25 waktunya adalah 35 menit. 25. Sekitar 25 soal ya. 25 soal waktunya adalah 35 menit. Pengerjaannya bisa mulai nanti setelah saya kabarin itu waktunya adalah 1 hari. Jadi kalian mau mengerjakan kapan aja terserah. Terus kemudian dicari nilai tertinggi. Gitu. Yang mau remet silakan. Saya tidak paksakan, ada yang remet. Kemudian ada yang belum ada nilai nggak? Pak saya. Ini nggak. Bentar, saya lihat nilainya dulu. Tadi siapa yang baru datang ya? Vicky Syarifuddin sama Muhammad Ra'afi 75 sama 19. Bentar ya. Oke. Untuk nilai hadir semua, oke. Berarti seperti itu ya. Ada yang setuju? Ada yang nggak setuju? Saya setuju, Bu. Oke deh. Ada lagi? Baru 1. Setuju, Bu. Ya, Wanda. Oke. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Kita bisa akhiri. Kalau bisa diakhiri berarti saya izin undur diri ya. Saya langsung buat soalnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian diminta isi kuesioner kan? Diminta isi link kan ya? Persetujuan untuk kuliah offline atau mau kuliah online seperti itu. Kalau misalkan tidak setuju, kalian bisa kirim suratnya di situ ya, sudah ada juga. Terus kayaknya udah seperti itu ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.
Ya, Ibu. semuanya terima kasih, sehat-sehat. Terima kasih Bu, izin Bu. Boleh.